Dimas tiba-tiba nangis kejer, nunjuk kaca samping mobil. Yah, dia ngintip. Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Cerita ini datang dari sebuah keluarga yang melakukan perjalanan mudik malam. Dan banyak hal-hal aneh terjadi di perjalanan Alas Roban. Disclaimer kalau nama-nama di cerita ini adalah nama samaran. Tanpa basi-basi lagi, cerita malam kita mulai. Halo mas, namaku Fajar. Tahun itu aku mudik ke Pekalongan bareng istri, Laila, dan anakku yang masih 7 tahun namanya Dimas. Karena kerjaan baru kelar sore, aku terpaksa berangkat malam. Jalur yang kupilih mau gak mau lewat Alas Roban. Aku udah sering banget dengar cerita orang, katanya hutan itu angker, banyak yang ngalamin kejadian aneh. Tapi aku mikir, mungkin cerita itu buat nakut-nakutin supir biar nggak ngebut. Jadi aku nekat aja. Jam 11 malam, jalanan makin sepi, lampu mobil cuma bisa nembus sedikit kabut. Pepohonan rapat-rapat, tinggi, gelap, kayak nutupin langit. Istriku Laila nengok ke aku sambil ngomong pelan, "Mas, kok sepi banget ya? Padahal musim mudik biasanya rame loh." Aku senyum tipis, walaupun dalam hati juga agak merinding. Iya, mungkin pada lewat jalur lain. Tenang aja, sebentar lagi keluar kok. Dimas di belakang tiba-tiba nyeletuk. Yah, kenapa gelap banget? Aku takut. Aku nyoba nenangin. Gak apa-apa nak, tidur aja, bentar lagi sampai. Tapi jujur, aku sendiri juga tegang. Gak lama, aku lihat sesuatu di pinggir jalan. Ada ibu-ibu pakai kebaya rusuh, gendong anak kecil. Dia melambai ke arah mobil, kayak minta tumpangan. Mas, itu ada orang ya? Tengah malam gini, kata Laila. Terus aku langsung saut, iya, tapi jangan berhenti. Gak wajar ada orang di sini jam segini. Aku tambahin gas, lewat begitu aja. Tapi saat mobil ngelewatin, Dimas tiba-tiba bilang, yah, anak itu senyum ke aku. Aku dan Laila langsung saling lihat. Aku ngelirik spion, jelas-jelas tadi si ibu cuma nunduk. Merinding rasanya dari kepala sampai kaki. 10 menit kemudian, aku lihat pelang jalan yang sama persis kayak tadi. Hati-hati, tikungan tajam, Alas Roban. Aku ngerem pelan, keringat dingin mulai keluar. Tadi kita udah lewat pelang ini kan? Laila megang tanganku dingin banget. Iya mas, jangan bilang kita muter-muter di sini. Aku coba tenangin, mungkin banyak pelang sama. Udah, baca doa aja. Tapi semakin jauh jalan, suasana makin aneh, sunyi, sepi, kayak nggak ada akhirnya. Tiba-tiba di tikungan ada sosok tinggi banget berdiri di tengah jalan. Badannya besar, tangannya panjang. Aku panik langsung injek rem keras-keras. Mobil berhenti mendadak. Sosok itu diem aja, gelap, tapi aku bisa lihat matanya merah sama. Dari situ kita berdua heboh. Baca astagfirullah, 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 astagfirullah. Laila teriak-teriak, jangan berhenti mas, jalan aja mas, jalan aja. Aku belum sempat ngegas, sosok itu hilang begitu aja. Tapi suara ketawa kecil kedengaran jelas di luar mobil. Dimas tiba-tiba nangis kejer, nunjuk kaca samping mobil. Yah, dia ngintip. Aku nengok dan hampir aja aku nggak bisa napas. Ada wajah pucat nempel di kaca. Matanya hitam semua, bibirnya senyum lebar sampai pipi sobek. Aku spontan teriak, Allahu Akbar, sambil injek gas. Mobil ngebut kenceng banget. Laila udah baca doa keras-keras. Dimas terus nangis sambil nutup mukanya pakai tangan. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba jalan terang lagi. Ada mobil-mobil lain, rame kayak biasanya jalur mudik. Klakson semuanya bersahutan, suasana normal. Aku langsung belok ke rest area, karena di depan tuh langsung ada rest area. Begitu mobil berhenti, aku sama Laila saling tatap. Sama-sama pucet di sana, sama-sama lemes. Dimas masih sesenggukan dipeluk Laila. Aku bilang pelan ke Laila, mulai sekarang kita jangan pernah lewat Alas Roban tengah malam lagi. Apapun alasannya. Laila cuma ngangguk, matanya masih berkaca-kaca.
Dan malam itu aku benar-benar sadar kalau cerita-cerita angker tentang Alas Roban ternyata bukan sekedar omongan orang. Jadi itulah pengalaman narasumber gua di Alas Roban. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian langsung hubungi aja nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tonton video-video cerita malam lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.